jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan adalah subbidang antropologi pada beragam keilmuan lain seperti sosial, budaya, biologi, hingga linguistik guna memahami berbagai faktor yang berhubungan dengan kesehatan. Antropologi kesehatan juga berfungsi untuk memahami faktor-faktor lain seperti kesejahteraan, pencegahan, dan pengobatan penyakit, proses penyembuhan, hubungan sosial, dan kepentingan budaya. Secara sederhana, antropologi dapat disimpulkan sebagai disiplin ilmu untuk dapat memahami, mengetahui budaya, sosial, dan kesehatan, serta penyakit di masyarakat. Next slide. Lalu yang kedua ada ruang lingkup antropologi kesehatan yang disusun oleh Hasan bersama Prasad di tahun 1959 membuat daftarnya sebagai berikut. Yang pertama nutrisi dan pertumbuhan, yang kedua hubungan bentuk tubuh dengan variasi penyakit, yang ketiga underwood atau pengaruh evolusi pada manusia serta penyakit pada populasi akibat faktor budaya seperti migrasi, kolonisasi atau urbanisasi, yang keempat ada VNS atau penyakit yang dideteksi di dalam populasi manusia akibat dari cara hidup beradab seperti bertani. Yang kelima, kedokteran forensik mempelajari mengenai beragam masalah pada hukum kedokteran seperti identifikasi umur, jenis kelamin, genetik, hingga mencari tahu penyebab kematian pada seseorang. Yang keenam, upaya pencegahan penyakit. Para ahli atau pakar antropologi saat ini juga memanfaatkan dan mengembangkan pemikiran Hasan dan Prasad, khususnya dalam bidang teknik biomedikal. Slide. Lalu ada konsep dalam transkultural nursing. Pada model keperawatan transkultural, Leininger secara spesifik dikenal sebagai kerangka kerja keperawatan model Leininger Sunrise. Konsep utama model ini dijabarkan Arum Pratiwi sebagai berikut. Yang pertama itu ada kultur care. Nilai-nilai keyakinan, norma, pandangan hidup yang dipelajari dan diturunkan serta diasumsikan guna membantu mempertahankan kesejahteraan dan kesehatan serta meningkatkan kondisi dan cara hidupnya. Lalu yang kedua itu ada worldview, cara pandang individu ini atau kelompok dalam memandang kehidupannya sehingga menimbulkan keyakinan dan nilai. Lalu yang ketiga ada kultur and social structure dimension, pengaruh dari faktor-faktor budaya tertentu yang mencakup religi, kekeluargaan, politik, legal, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan nilai budaya. Semuanya saling berhubungan dan berfungsi untuk mempengaruhi perilaku dalam konteks lingkungan yang berbeda. Lalu selanjutnya ada generic care system, budaya tradisional yang diwariskan Generic care system, budaya tradisional yang diwariskan untuk membantu mendukung memperoleh kondisi kesehatan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup, menghadapi kecacatan dan kematian. Yang kelima itu ada professional system, pelayanan kesehatan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang memiliki pengetahuan dari pembelajaran di institusi pendidikan formal, serta melakukan pelayanan kesehatan secara profesional. Lalu selanjutnya ada culture care preservation, upaya mempertahankan dan memfasilitasi tindakan profesional dalam mengambil keputusan guna memelihara dan menjaga nilai-nilai individu atau kelompok. Hal itu dilakukan agar dapat mempertahankan kesejahteraan, sembuh dari sakit, serta mampu menghadapi kecacatan dan kematian. Lalu ada culture care accommodation, teknik negosiasi memfasilitasi kelompok atau orang dengan budaya tertentu untuk beradaptasi dan berunding dengan tindakan dan pengambilan kesehatan. Selanjutnya ada cultural care patterning, yaitu menyusun kembali pola keperawatan untuk memfasilitasi tindakan dan mengambil keputusan profesional yang dapat membawa perubahan bagi cara hidup seseorang. Dan yang terakhir itu ada culturally congruent care for health, well-being, or dying, yaitu suatu kesadaran untuk menyesuaikan nilai-nilai budaya atau keyakinan dan cara hidup individu atau golongan dalam upaya memberikan asuhan keperawatan yang bermanfaat. Next slide. Selanjutnya ada proses keperawatan transkultural nursing. Pengelolaan asuhan keperawatan dilaksanakan dari mulai tahap pengajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, tahap yang pertama ini ada pengkajian. Pengkajian adalah proses pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budaya klien.
Pengkajian dirancang berdasarkan 7 komponen yang ada pada Sunrise Model menurut teori keperawatan transkultural Leininger dalam Pratiwi 2011. Komponen-komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor teknologi atau technological factors. Teknologi kesehatan adalah sarana guna memungkinkan manusia memilih atau mendapat penawaran untuk menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi kesehatan, perawat perlu mengkaji persepsi klien tentang penggunaan maupun pemanfaatan teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Perawat juga perlu tahu alasan klien mencari bantuan kesehatan, alasan mau atau tidak dioperasi, pemahaman soal tes laboratorium darah, serta kebiasaan berobat klien. Lalu yang kedua ada faktor agama dan falsafah hidup atau religious and philosophical factors. Itu ada agama adalah suatu sistem simbol pandangan dan motivasi teramat realistis bagi para pemeluknya. Sifat realistis merupakan ciri khusus agama. Agama menyediakan motivasi sangat kuat untuk menempatkan kebenaran di atas segalanya, bahkan di atas kehidupan sendiri. Faktor agama yang perlu dikaji perawat seperti agama yang dianut, kebiasaan agama yang berdampak positif terhadap kesehatan, ikhtiar pasien untuk sembuh, serta konsep diri pasien. Slide. Yang ketiga ada faktor sosial dan ketertarikan kekeluargaan. Faktor yang perlu dikaji ialah nama lengkap dan panggilan di dalam keluarga, umur atau tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, tipe keluarga, pengambilan keputusan dalam anggota keluarga, dan yang terakhir kebiasaan atau kegiatan rutin keluarga. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor nilai budaya dan gaya hidup. Pada faktor ini, hal yang perlu dikaji berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan gaya hidup adalah posisi dan jabatan klien, misalnya ketua adat atau direktur, bahasa yang digunakan, bahasa yang ditunjukkan klien, kebiasaan membersihkan diri, kebiasaan makan, sarana hiburan yang bisa dimanfaatkan. Next slide. Yang kelima itu ada faktor kebijakan dan peraturan atau political and legal factors. Kebijakan dan peraturan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam asuhan keperawatan transkultural. Misalnya peraturan dan kebijakan yang diterapkan rumah sakit, mulai dari jam berkunjung, baju pasien, jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu, dan kewajiban pasien atau keluarga pasien. Lalu selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ini berkaitan dengan sumber-sumber material yang dimiliki dan dimanfaatkan pasien atau keluarganya untuk membiayai proses penyembuhan. Faktor yang perlu dikaji yaitu pekerjaan klien, sumber biaya pengobatan, kebiasaan menabung. Faktor ekonomi ini dapat ikut menentukan pasien dirawat di ruang sesuai dengan embannya. Sumber daya sesuai dengan daya embannya. Lalu yang terakhir itu ada faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan klien adalah pengalaman klien dalam menempuh jalur pendidikan formal tertinggi saat ini. Dalam menempuh pendidikan formal tersebut, pasti klien mengalami suatu proses eksperimental. Semakin tinggi pendidikan klien, semakin tinggi pula keyakinannya harus didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang rasional. Klien dengan pendidikan tinggi juga lebih mudah beradaptasi terhadap budaya baru yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Next slide. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah respon klien sesuai latar belakang budayanya yang dapat dicegah, diubah dan atau dikurangi melalui intervensi keperawatan. Terdapat 3 diagnosa keperawatan yang sering ditegakkan dalam asuhan keperawatan transkultural, yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan kultur, gangguan interaksi sosial berhubungan di disertasi sosiokultural dan ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan dan pelaksanaan dalam keperawatan transkultural adalah suatu proses keperawatan yang tidak dapat dipisahkan. Terus perencanaan adalah suatu proses memiliki strategi yang tepat dan
yang tepat dan pelaksanaan adalah melaksanakan tindakan yang sesuai dengan latar belakang budaya klien. Ada tiga pedoman yang ditawarkan dalam keperawatan transkultural yaitu mempertahankan budaya yang dimiliki klien bila klien tidak bertentangan dengan kesehatan, mengakomodasikan budaya klien bila budaya klien kurang menguntungkan kesehatan, dan merubah budaya klien bila budaya yang dimiliki klien bertentangan dengan kesehatan. Yang pertama itu yang A itu cultural care preservation. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat tentang proses melahirkan dan merawat bayi. 2, bersikap tenang dan tidak berburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Yang ketiga, mendiskusikan kesenjangan budaya dan yang dimiliki klien dan perawat. Yang B, cultural care accommodation. Yang pertama itu gunakan bahasa yang mudah dipahami klien. Yang kedua, libatkan keluarga dalam perencanaan perawat. Yang ketiga, apabila konflik tidak terselesaikan, lakukan negosiasi di mana kesepakatan berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik. Next, yang C itu cultural care repatterning. Yang pertama itu memberikan kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Yang kedua, tentukan tingkat perbedaan pasien melihat dirinya dari budaya kelompok. 3, gunakan pihak ketiga bila perlu. Yang keempat, terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Yang kelima itu memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Perawat dan klien juga harus mencoba untuk memahami budaya masing-masing melalui proses akulturasi, yaitu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan budaya yang memiliki yang akhirnya akan memperkaya budaya mereka. Yang keenam itu, bila perawat tidak memahami budaya klien, maka akan timbul rasa tidak percaya, sehingga hubungan terapeutik antara perawat dan klien akan terganggu. Pemahaman budaya klien amat mendasari efektivitas keberhasilan mencapai hubungan perawat dan klien yang bersifat terapeutik. Yang 4 itu evaluasi asuhan keperawatan transkultural dilakukan terhadap keberhasilan klien tentang mempertahankan budaya yang sesuai dengan kesehatan, mengurangi budaya klien yang tidak sesuai dengan kesehatan, atau beradaptasi dengan budaya baru yang mungkin sangat bertentangan dengan budaya yang dimiliki klien. Melalui evaluasi, pengertian mengenai hidup sehat menurut Kitab Suci Weda. Kitab Weda. Kitab Shruti termasuk kitab utama dari agama Hindu, yaitu Weda. Weda mengajarkan ajaran tertinggi yang diketahui oleh manusia dan membentuk sumber yang mutlak dalam agama Hindu. Kata Veda diambil dari kata FID yang berarti mengetahui. Kehidupan keagamaan umat Hindu didasarkan pada naskah suci yang disebut Weda Samhita, yakni sebagai ciptaan Brahma. Hanya para sesi yang mampu menerima isi Weda tersebut. Isi Weda pada
mulanya terbentuk mantra-mantra kemudian disusun dalam bentuk pujian-pujian. Keempat kitab suci Weda Samhita tersebut yaitu yang pertama itu ada Rigveda. Rigveda berasal dari kata... Sorry to interrupt. Gali, videonya nggak bisa dinyalain, Gali. Saya kan mau kenal yang namanya Gali yang mana. Ibu, iya, izin ya Bu. Di sini lagi hujan Ibu, kalau nyalain apa kameranya ini. Ntar gitu. Ya Ibu, mohon maaf ya Ibu. Itu ya, apa namanya, nggak bisa ya? Nggak iya. Ya. Soalnya saya mikir gini nih, Gali, ini cewek apa cowok sih, saya nggak dengar suaranya gitu. Karena saya sambil ngajar juga sih. Iya Ibu. Biar kenal Gali. Soalnya jaringannya jelek Ibu di sini hujan. Oke. Ya, sorry to interrupt. Lanjut, silakan. Iya, maaf ya Mem. Yang kedua itu Samaweda. Samaweda merupakan suatu bunga rampai ring weda dan sangat menekankan pada tanda-tanda irama musik. Puji-pujian dinyanyikan diikuti dengan irama musik oleh para pendeta yang disebut Udgatar dan biasanya dilakukan pada waktu upacara korban diselenggarakan. Yang ketiga itu Yazur Weda, yaitu merupakan kumpulan doa yang dipakai dalam upacara. Yang keempat itu Atharma Weda, adalah doa yang dikhususkan untuk mengusir roh jahat atau menyembuhkan penyakit. Next. Untuk kelompok 4 boleh dilanjutkan. Kehidupan sehari-hari pada masyarakat umat Hindu. Yang pertama ada Mesodan. Aktivitas ini biasanya dilakukan pagi hari sebelum beraktivitas, sembari menyeduh kopi. Masyarakat Bali akan menyediakan cangkir kecil dan piring atau sejenisnya. Lalu yang kedua ada Mesaiban. Jika kita jalan-jalan ke Bali, pasti pernah melihat rumah masyarakat Bali di luar. Atau diwang, terdapat potongan kecil daun pisang berisi nasi dan lauk atau sahur. Aktivitas yang dilakukan masyarakat Hindu Bali disebut Mesaiban. Lalu yang ketiga ada meje jahitan. Meje jahitan merupakan aktivitas membuat sarana upacara untuk keperluan keagamaan. Next. Lalu kehidupan sehari-hari pada masyarakat umat Hindu yang keempat ada metanding. Metanding itu merupakan aktivitas membuat atau mengatur sesajen untuk keperluan upacara. Lalu yang kelima ada membanten canang. Aktivitas ini dimulai dari meletakkan canang, sekar, dupa, dan rarapan di pelinggih atau perkarangan rumah, lalu diperciki tirta dan diayap sambil mengucap mantra. Selanjutnya, hukum karma dalam agama Hindu. Karma dalam arti sempitnya adalah perbuatan. Secara luas adalah hukum sebab akibat atau buah dari segala perbuatan yang disebut karma pala. Keyakinan terhadap karma pala atau karma pala tatwa sederhananya, umat Hindu sangat percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari. Karma pala sendiri dibedakan menjadi 3 bagian waktu, yaitu masa kini atau sekarang, masa nanti atau hari esok, dan masa depan. Selanjutnya, konsep sehat menurut Ayurveda. Yang pertama ada sama dosa, sama agnisca, sama datu malakriya, prasanam atmendriya manah swastiatya itya vidyat. Yang artinya adalah bahwa untuk mencapai sehat, maka di dalam tubuh harus terjadi keseimbangan dosa, agni, datu, dan bekerjanya sistem ekskresi atau mala dengan baik disertai perasaan bahagia yang dialami oleh atman, indriya, dan manah. Lalu yang kedua ada dirgaji witam, sukayu, dan hitayu. Prinsipnya adalah bahwa sehat menurut Ayurveda pada konsep ini adalah jika keadaan sehat dicapai dalam bentuk fisik dan mempunyai kontak sosial yang baik di masyarakat dialami selama umur hidupnya, barulah orang itu disebut sehat. Selanjutnya. Dan yang terakhir, konsep yang ketiga adalah swastiasya, swastia raksanam, vyadi atau duka parimoksanam. Dari konsep ini, maka seseorang akan mencapai sehat menurut Ayurveda
jika seseorang mampu mempertahankan kondisi sehatnya serta berhasil mengulangi segala macam penyakitnya menjadi sembuh kembali. Selanjutnya, untuk memelihara hidup agar tetap sehat, perlu diketahui konsep sehat dalam Ayurveda, serta upaya pemeliharanya dengan konsep Tri Upastamba. Untuk yang pertama ada ahara atau makanan atau food. Ahara adalah segala sesuatu yang dimakan dan diminum masuk ke dalam saluran pencernaan dapat menyehatkan badan. Nah, kriteria makanan yang sehat meliputi rasa, bau, serta warna yang menyehatkan. Memakan makanan sebaiknya adalah yang segar, seperti buah yang sudah matang, baru dipetik, sebaiknya langsung dimakan. Lalu yang kedua ada nidra, tentang pola tidur. Yang pertama ada tamokbhava, yaitu tidur akibat sifat tamas atau malas menguasai diri seorang. Yang kedua ada slesma samudbhava, yang artinya akibat meningkatnya unsur kapha dalam tubuh sampai bantuan saluran dari rangsangan saraf. Yang ketiga ada mana sarir sarama sambhava, ketiduran akibat kelelahan fisik dan pikiran. Yang keempat ada vyatyanuvartini, tidur akibat adanya gangguan sakit. Yang kelima ada agantuki, ketiduran yang terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Yang keenam adanya ratriyavabhava prabhava, yaitu tidur yang diperoleh secara alamiah memasuki malam hari. Lalu konsep yang ketiga ada brahmakarya atau pengendalian energi seksual. Kewajiban untuk tidak melakukan hubungan seks dan pernikahan. Selanjutnya, prinsip dan metode pengobatan menurut kitab Ayurveda. Jenis energi menurut kitab Ayurveda yang pertama ada Pitta dosa, yaitu pasangan dari api dan air. Energi ini mengelola beberapa hormon yang berhubungan dengan nafsu makan, pencernaan, serta metabolisme tubuh. Seseorang yang didominasi Pitta dosa lebih beresiko menderita penyakit Crohn, hipertensi, penyakit jantung, tekanan emosi, dan infeksi. Lalu yang kedua ada Vata dosa, pasangan dari ruangan dan udara. Energi ini mengatur jalur pernapasan, aliran darah, fungsi jantung, pikiran, serta kemampuan tubuh mengeluarkan racun dari usus. Seseorang yang didominasi Vata dosa ini lebih beresiko menderita penyakit jantung, asma, kecemasan, gangguan sistem saraf, penyakit kulit, dan rheumatoid arthritis akan lebih besar jika tubuh ini didominasi oleh Vata dosa. Lalu yang terakhir ada Kapha dosa, pasangan dari bumi dan air. Energi Kapha dosa berperan mengatur berat badan, pertumbuhan otot, sistem kekebalan tubuh, serta kekuatan dan stabilitas tubuh. Selanjutnya, pandangan Hindu terhadap vegetarian. Dipandang dari ajaran Hindu, vegetarian adalah tidak memakan segala jenis daging, baik itu yang berdarah maupun ikan dan telur, tetapi sangat disarankan meminum susu. Yang mendasari vegetarian dalam Hindu adalah ajaran ahimsa, ajaran cinta kasih yang menyatakan semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan dan semuanya bersaudara. Karena kita meminum susu binatang dan yang terutama susu sapi, karena itulah pada umumnya orang Hindu tidak memakan daging sapi. Selanjutnya, di sini kelompok mengambil kasus Nyonya I berusia 60 tahun diantar oleh anaknya ke rumah sakit daerah Bekasi pada tanggal 17 Mei 2022 dengan keluhan lemas, pusing saat melakukan aktivitas, mual serta tidak nafsu makan. Anak pasien juga mengatakan berat badan pasien menurun dari 58 kg menjadi 55 kg. Terdapat bising usus 7 kali per menit. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh tekanan darah 90/70 mmHg, suhunya 36,9 derajat Celcius, frekuensi nadinya 98 kali per menit, dan frekuensi nafasnya 18 kali per menit. Selanjutnya pengkajian. Data dasar yang pertama identitas pasien. Inisial nama pasiennya Nyonya I. Tanggal masuk rumah sakitnya 17 Mei 2022. Tempat tanggal lahir Bekasi 14 April 1962. Usianya 60 tahun. Jenis kelaminnya perempuan, agama Hindu, pendidikan terakhirnya SMA. Selanjutnya, alamatnya Jatiwaringin, Bekasi.
Lalu yang kedua, identitas keluarga. Inisial nama anaknya Ananda B, usianya 22 tahun, pekerjaannya sebagai guru. Yang ketiga, riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan saat ini, pasien mengeluh lemas, pusing saat melakukan aktivitas, mual, serta tidak nafsu makan. Anak pasien juga mengatakan berat badan pasien menurun dari 58 kg menjadi 55 kg. Riwayat kesehatan masa lalu dan riwayat keluarganya tidak dikaji. Selanjutnya, yang keempat, riwayat kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, pola nutrisi. Sebelum sakit, pasien makan dengan teratur. Selama sakit, nafsu makan pasien menurun. Kedua, aktivitas. Sebelum sakit, pasien mampu melakukan aktivitas. Selama sakit, pasien merasa pusing saat melakukan aktivitas. Yang kelima, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama, suhunya 36,9 derajat Celcius, nadinya 98 kali per menit, nafasnya 18 kali per menit, tensinya 90/70 mmHg. Kesadaran umumnya, kesadaran komposmetis, dan status gizinya gizi menurun. Selanjutnya pemeriksaan kepala. Rambutnya bersih, kulit kepala bersih, mata simetris, cuping hidung simetris, mukosa mulut tampak pucat, telinga normal. Selanjutnya bentuk dada simetris, tidak ada kelainan bentuk, abdomennya terdapat bising usus 7 kali per menit, ekstremitasnya lemas saat melakukan aktivitas, genitalianya bersih, tidak ada kelainan. Selanjutnya, pengkajian berdasarkan transkultural nursing. Yang pertama, faktor teknologi. Nyonya I tidak memiliki teknologi modern yang memadai, contohnya seperti handphone. Untuk berhubungan jarak jauh dengan kerabatnya, Nyonya I menggunakan handphone anaknya. Yang B, faktor agama dan falsafah. Nyonya I beragama Hindu. Menurut kepercayaan yang beliau anut, beliau tidak boleh memakan daging sapi. Jika melanggar, maka beliau yakin akan menimbulkan sakit pada tubuhnya. Yang C, faktor sosial dan keterkaitan keluarga. Nyonya I tinggal bersama suami beserta anak-anaknya. Hubungan Nyonya I dengan keluarganya sangat dekat. Begitupun juga dengan saudara dan kerabatnya, meskipun hanya bisa berkomunikasi melalui handphone. Yang D, faktor nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Nyonya I berusia 60 tahun, seorang petani kebun sayuran, dan beragama Hindu. Maka ia tidak makan daging seperti daging ayam, kambing, babi, apalagi sapi, karena sapi dianggap sakral di India. Maka dari itu, Nyonya I disarankan untuk memenuhi protein dengan menggantikan susu almond ataupun kacang-kacangan. Yang E, faktor kebijakan peraturan yang berlaku. Di Nyonya I tidak ada kebijakan peraturan di dalam hidupnya, di dalam kehidupannya. Yang F, faktor ekonomi. Nyonya I tidak mampu membeli susu pengganti susu almond, namun beliau dapat terpenuhi karena bisa dibelikan oleh anaknya yang mampu membeli susu almond tersebut. Yang terakhir, faktor pendidikan. Nyonya I adalah tamatan SMA. Beliau tidak melanjutkan pendidikannya karena biaya kuliahnya akan dibayarkan untuk sekolah adiknya. Data fokus, 1. Data subjektif. Pasien mengeluh lemas, pasien mengeluh pusing saat melakukan aktivitas, pasien mengeluh mual. Next. Pasien mengeluh tidak nafsu makan. Anak pasien mengatakan berat menurun dari 58 kg menjadi 55 kg. Data objektifnya, pasien tampak lemas, bising usus 7 kali per menit, suhu 36,9 per Celcius, nadi 98 per menit, nafas 18 per menit, tekanan darah 90/79, kesadaran komposmentis. Next. Diagnosa perawatan, analisa data, nama pasien, NY.I, umur 60 tahun, ruangan
atau nomor kamar ruang tuli per 6. Data subjektifnya pasien mengeluh lemas, pasien mengeluh pusing saat melakukan aktivitas, pasien mengeluh mual, pasien mengeluh tidak nafsu makan, anak pasien mengatakan berat badan menurun dari 58 kg menjadi 55 kg. Definisi nutrisinya, keengganan untuk makanan. Next. Data objektifnya, pasien tampak lemas, bising usus 7 per menit, suhunya 36/9 Celcius, nadinya 98 per menit, nafasnya 18 per menit, tekanan darahnya 90/79, kesadarannya kompos mentis. Data subjektifnya, pasien mengeluh pusing saat beraktivitas, intoleransi aktivitas, kelemahan. Data objektifnya, pasien tampak lemas. Next. Diagnosa keperawatannya, nama Nyonya I, umur 60 tahun, ruangan atau per nomor kamar, ruang tuli per 6, nomor registrasinya 1234556. Diagnosa perawatannya, defisit nutrisi, badan keanegaan untuk makan, berat badan menurut tanggal ditemukan 17 Mei 2022. 2. Intoleransi aktivitas, badan kelemahannya pusing saat beraktivitas. Tanggal ditemukannya 17 Mei 2022. Next. Intervensi keperawatan. Nama pasiennya Nyonya I, umur 60 tahun, ruang atau nomor kamar, ruang tulip, defisit nutrisinya, untuk keengganan untuk makanan, berat badan menurun. Setelah dilakukan intervensi, perawatan selama 2x24 jam, defisit nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Nafsu makan membaik, berat badan membaik. Observasinya, identifikasi status nutrisi, ya, monitor asupan makanan, monitor berat badan. Terapeutiknya, berikan makanan serat tinggi untuk mencegah konstipasi. Edukasinya, ajukan posisi duduk jika mampu. Next. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan jika perlu. Yang kedua, intoleransi aktivitas, kelemahan, pusing saat beraktivitas. Setelah melakukan intervensi keperawatan selama 2x24 jam, intoleransi aktivitas menurun dengan kriteria hasil. Observasi monitor lokasi dari ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari meningkat. Terapeutik, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan, edukasi anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Implementasi, pukul 8, defisit nutrisi, keengganan untuk makan, berat badan menurun, identifikasi status nutrisi di rumah sakit. Pasien mengatakan mual dan tidak nafsu makan, pasien tampak lemas. Pukul 8.30, monitor asupan makanan, pasien mengatakan mual dan tidak nafsu makan. Pasien tampak lemas. Pukul 9, monitor berat makan, berat badan, anak pasien mengatakan berat badan ibunya turun dari 58 kg menjadi 55 kg. Pasien tampak lebih kurus. Pukul 9.30, berikan makanan secara tinggi untuk mencegah konstipasi. Pasien mulai makan walau sedikit, pasien tampak lebih segar. Pukul 10.30, anjurkan posisi duduk jika mampu. Pasien mengatakan pusing saat melakukan aktivitas. Pasien tampak lemas, pasien tampak paham dengan apa yang perawat anjurkan. Pukul 11.30, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan jika perlu. Pasien mengatakan tidak nafsu makan. Pasien tampak lemas.
Pukul 13.00, intoleransi aktivitas, kelemahan, pusing saat beraktivitas. Monitor lokasi dari ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Pasien mengatakan pusing saat melakukan aktivitas. Pasien tanpa lemas. Pukul 13.10, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Pasien mengatakan lemas saat melakukan aktivitas. Pasien tanpa lemas. Pukul 13.25, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Pasien mengeluh lemas. Pasien mengatakan paham dengan apa yang perawat ajarkan. Pasien tanpa lemas. Pasien mengatakan paham dengan apa yang perawat ajarkan. Pukul 13.35, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Pasien mulai makan walau sedikit. Pasien tanpa lebih segar. Evaluasi tanggal 19 Mei 2022 pukul 8, pasien mengatakan mual dan lemas menurun. Pasien tanpa lebih segar, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Pukul 1, pasien mengatakan pusing menurun, pasien tanpa lebih segar, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Baik, untuk selanjutnya kelompok 4 akan mempresentasikan role play-nya. Untuk Stefani dipersilakan untuk men-share videonya. Deskripsi pasien. Nama inisial Nyonya I dengan jenis kelamin perempuan, usia 60 tahun, didiagnosa medis. Ini udah role play ya? Izin, Mem. Iya, sudah role play. Suaranya nggak ada. Tolong suaranya di itu dulu. Suaranya nggak ada. Ini udah mulai tapi suaranya nggak ada. Boleh di-fullin suaranya, Stefani? Diulang kembali. Deskripsi pasien. Nama inisial Nyonya I dengan jenis kelamin perempuan, usia 60 tahun, didiagnosa medis, yaitu defisit nutrisi. Pada pagi hari, tanggal 17 Mei 2002, Nyonya I pasien dengan penyakit defisit nutrisi dirawat inap di rumah sakit. Kasih Bunda, dikarenakan berat badan pasien turun cepat dan mengeluh badan terasa lemas, pusing, mual, dan tidak memiliki nafsu makan. Selamat pagi, Nek. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Nurse Stefani dan saya Nurse Eliza. Di sini kami akan merawat dan menjaga nenek sama nenek berada di rumah sakit ya, Nek. Boleh tahu nama nenek siapa? Nama nenek Gila tuh. Baik, bagaimana keadaan nenek sekarang? Apakah ada yang dirasakan saat ini? Nenek terasa lemas dan ingin dan pusing kalau melakukan aktivitas. Saya mulai ya, Nek, untuk pemeriksaannya. Baik, Nurse.
Ibu, nenek, untuk tekanan darah nenek 90/70. Di mana ini termasuk rendah yang mengakibatkan nenek merasa lemas dan pusing. Suhunya itu 36,9 Celcius. Frekuensi nadi nenek 98 kali per menit dan frekuensi nafas 19 kali per menit. Apa yang terjadi pada nenek sampai seperti itu? Baik Ibu, mengenai nenek, kondisi kelanjutan nenek akan kami beri kabar. Setelah data pengkajian ini kami berikan kepada dokter. Untuk sekarang nenek boleh istirahat terlebih dahulu ya, dan Ibu boleh menemani nenek di ruangan ini. Baik, Nak. Kalau begitu kami pamit ya Nek, Ibu. Baik, Kami permisi ya Nek, Ibu. Baik, Nak. Menunggu perawat datang kembali, nenek menyarankan untuk menaruh sajen agar kondisi nenek tidak parah dan lekas sembuh. Nah, bagaimana kalau di depan kamar ibu kita taruh sesajen biar cepat sembuh ibu? Sepertinya tidak diperbolehkan deh Bu menaruh sajen di depan kamar. Kita coba saja tanyakan kepada nurse, siapa tahu boleh, itu kan demi kebaikan ibu. Baik juga, nanti kakak tanyain ya. Pukul 13.00, perawat 1 dan perawat 2 datang dengan membawakan hasil pemeriksaan nenek, serta memberikan edukasi mengenai penyakit nenek. Siang Ibu. Siang Mas. Di sini saya Mas Stefani akan menyampaikan hasil pemeriksaan dari dokter. Ternyata nenek terkena defisit nutrisi. Defisit nutrisi itu maksudnya kayak gimana ya Mas? Iya, jadi begini, defisit nutrisi sendiri itu berarti ketidakmampuan mencerna makanan. Karena adanya faktor psikologis seperti stres dan keengganan untuk makan. Berarti itu seperti nenek ya? Betul, nenek kan memiliki gejala tidak nafsu makan ya, di mana asupan nutrisi menjadi berkurang dan lambung nenek tidak mampu mencerna makanan yang mengakibatkan setiap nenek makan akan merasa mual seperti itu. Lalu bagaimana agar saya bisa kembali ke sehat? Pertama, nenek sebelum makan harus minum obat agar rasa mual tidak muncul pada saat nenek makan. Lalu juga nenek harus memenuhi kebutuhan nutrisi nenek agar kembali sehat. Bagaimana Mas cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi saya? Baik, dalam sehari nenek harus mengkonsumsi nutrisi dengan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Protein, berarti saya harus makan makanan yang sumber dari daging dong. Tapi saya vegetarian. Oh, nenek vegetarian. Terang saja nih, untuk protein bisa diganti dengan susu almond ataupun kacang-kacangan ya Nek. Oh begitu, baik Mas, terima kasih. Iya Nek, sama-sama. Baik Ibu, Nenek sebelum kami pamit, ada yang ingin tanyakan mengenai apa yang sudah kami beritahu? Dan sepertinya ada yang mau saya tanyakan lagi. Iya, nanya apa ya Bu? Silakan. Boleh gak Nas kalau di depan kamar kami taruh sesajen? Soalnya di agama kami sesajen itu sebagai doa biar cepat pulih. Maaf ya Bu, dikarenakan ini rumah sakit umum dan banyak orang yang lalu lalang, takutnya nanti sesajennya malah terpendang-pendang Bu. Cuman Ibu tenang saja, kalau mau mendoakan nenek Ibu bisa ke pura dekat rumah sakit ya. Oh begitu, baik terima kasih. Tadi juga saya sudah bilang tapi nenek masih penasaran. Ibu tidak apa-apa. Baik, apakah ada penjelasan yang kami berikan sudah dipahami nenek, Ibu? Sudah Mas, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu, Nenek. Kalau begitu kami permisi ya, jika ada apa-apa silakan tekan bel di sini ya Ibu. Baik Mas. Baik, sekian untuk roleplay dan presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dengan kelompok 4, dipersilakan untuk mengklik raise hand-nya ya. Kepada Dinda Ramadhani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Ramadhani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya,
Tadi di video roleplay itu dijelaskan bahwa pasien seorang vegetarian. Apakah di agama Hindu ini diwajibkan sebagai vegetarian? Terima kasih. Baik, Adinda, kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Selanjutnya kepada Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Elsa Komalasari, izin bertanya mengenai apa yang dipresentasikan tadi. Kan ini bahas masa agama Hindu ya. Dia yang kita tahu pasti agama Hindu kan itu tidak boleh mengkonsumsi daging sapi gitu. Tapi dulu saya ada teman di mana saya beli bakso sapi, lalu teman saya ini tuh ikut-ikutan gitu. Nah, bagaimana tanggapan kelompok dengan hal itu seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa. Selanjutnya kepada Jihan Sartika, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Sartika, izin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa Weda dikatakan kitab yang relevan sepanjang zaman? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya kepada teman-teman kelompok 4, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah terkumpul. Saya izin menjawab. Mohon maaf ya, nih suaranya kurang jelas. Ulang, saya Yani Chandra Tiaswati, izin menjawab pertanyaan dari Adinda Ramadhani. Tadi pertanyaannya di roleplay dijelaskan bahwa pasien seorang vegetarian. Apakah di agama Hindu diwajibkan sebagai vegetarian? Izin menjawab, tidak diwajibkan, namun ada beberapa pemangku agama ataupun organisasi agama Hindu yang menjalankan. Seperti dalam agama Hindu Waisnawa itu terdapat ritual pemujaan terhadap Tuhan. Salah satunya dilakukan dengan cara berpola hidup secara vegetarian. Waisnawa termasuk penganut vegetarian karena dalam Veda dengan Waisnawa, orang yang memakan daging akan mempunyai sifat yang buruk, bengis, dan jahat. Karena jika manusia membunuh hewan, manusia itu akan lebih jahat daripada sifat hewan yang dibunuh. Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya, ini terima kasih. Terima kasih. Izin masuk moderator. Iya, dipersilakan Nanda. Perkenalkan, saya Fitri Ananda. Izin menjawab pertanyaan dari Elsa Kumarasari. Pertanyaannya itu, kenapa masih ada orang yang makan daging sapi padahal agamanya Hindu? Jadi jawabannya, dalam ajaran agama Hindu, sapi adalah hewan yang haram untuk dimakan. Hal ini karena sapi adalah hewan yang mulia dan suci dalam ajaran agama Hindu. Soal adanya umat Hindu yang memakan daging sapi itu kembali lagi pada individunya. Masalah iman hanya urusan individu tersebut dengan Tuhannya. Jadi menurut kelompok itu karena kurangnya agamis individu tersebut. Sudah jelas, Elsa? Baik, terima kasih atas tanggapannya, Nanda. Oke, sama-sama. Halo? Masuk Cek. moderator. Cek, monitor. Iya, Mem. Ada apa? Role-play-nya udah selesai ya? Role-play udah selesai. Kalian sudah bikin summary-nya? Untuk summary, semua mahasiswa atau kelompoknya saja ya, Mem? Kelompok kalian aja. Enggak, maksud saya, tadi saya lihat kan sudah tahap sesi diskusi tanya-jawab. Sorry, saya nggak pantau tadi nerima telepon, karena ini juga lagi nyambi ngajar. Jadi saya nggak bisa fokus ke kalian juga. Nanti saya akan lihat rekaman ya. Ini rekaman di cloud dari Prodi, apa rekaman dari kalian di komputer? Rekamannya dari kami, Mem. Cuman kami upload melalui YouTube, Mem. Oh, di YouTube. Iya. Minta tolong nanti rekamannya, linknya dikasih ke saya ya. Iya, baik, Mem. Oke. Tadi sudah ada sesi tanya-jawab. Apakah itu sudah terjawab semua? Izin, Mem. Ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab.
Oke, silakan dilanjutkan. Dan nanti moderator atau salah satu kelompok, saya minta pertanyaannya itu dirangkum, ya di Word aja, dirangkum pertanyaannya. Seperti biasa kayak yang mata kuliah lain saat kita perkuliahan ya. Pertanyaannya dirangkum, siapa yang bertanya, contoh nomor 1 pertanyaannya apa, yang bertanya Yeni Chandra, for example. Ya, dirangkum, nanti dikirim ke saya. Oke? Thank you. Silakan dilanjutkan. Ya baik, untuk Safira mungkin bisa dilanjut untuk menjawab. Saya Safira izin menjawab pertanyaan dari Jihan. Saya ulangi pertanyaannya, mengapa Weda dikatakan kitab yang relevan sepanjang zaman? Izin menjawab, Weda atau Veda merupakan kitab suci agama Hindu yang dipercaya sebagai sumber kebenaran, sehingga dijadikan sumber kepercayaan dan keyakinan bagi umat Hindu. Weda juga memiliki sifat anadi dan anata yang artinya tidak berawal dan berakhir. Menurut Weda sendiri, wahyu Tuhan ini tidak memiliki awal dan akhir. Itu sebabnya Weda selalu menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sepanjang zaman. Kurang lebih begitu jawabannya. Apa sudah dimengerti, Jihan? Iya, sudah. Terima kasih. Kembali. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mem Lia. Izin Mem Lia. Sudah selesai ya. Ya, jadi boleh saya agak bingung mau ngasih apa namanya review atau feedback terkait ini. Mungkin sedikit aja. Oke. Terima kasih kepada kelompok. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada kelompok yang sudah mempresentasikan makalah termasuk dengan role play pada kegiatan hari ini. Sekali lagi kita berikan applause buat kelompok 4 yang sudah selesai mempresentasikan makalah. Oke, terima kasih. Nah, berbicara dengan terkait dengan topik yang dibahas di dalam makalah kelompok, yaitu tentang asuhan keperawatan dengan pendekatan budaya, yaitu dalam hal ini agama ya, yaitu agama Hindu. Maka apa sih yang harus dilakukan oleh seorang perawat dalam hal ini? Sebentar ya, karena saya sambil ngajar juga ini. Sebentar ya. Oke, selanjutnya sudah dengarkan? Baru satu kali kan? I'm going to play once again, so you can work on listening for details ya. Kerjakan yang di bawah, yang true false questions, okay? And after that, later you have to read. Setelah ini selesai, kamu harus baca dulu di bagian belakang yang tentang Mrs. Miller. Oke, baca dulu sebelum nanti saya mainkan. Because kalau kita bicara listening, you need to read first in order to get an idea about what are you going to listen. Topiknya apa sih? Kamu perlu baca dulu. Dari membaca instruksi. Jadi kalau kalian lihat di sini ada instruksi, ada situasi, dan ada statement. Oke, statement atau question. Itu semua adalah clue.
You can use all those points sebagai clue Anda untuk membuat prediksi. Oh, nanti saya akan mendengarkan sebuah conversation. Kayak di sini kan, listen to radio commercial. Oh, berarti kalau radio commercial, kamu tahu komersial iklan kan? Oh, nanti saya akan mendengarkan seseorang ngomong. Mem, maaf masih di mute. Maaf ya. So, berbicara tentang asuhan keperawatan dengan pendekatan, kalau saya bilang ini socio-cultural ya, karena bicara tentang antropologi itu ilmu tentang bagaimana dia sosiologi antropologi itu sosial budaya di masyarakat ya, dengan pendekatan kemasyarakatan lah kalau kita bilang ya. Jadi kemasyarakatan ini apa? Baik itu budayanya, baik itu sisi agamanya, adat istiadat, dan seterusnya. Termasuk dengan karakter individu. Karena, sebentar, saya takut ngomongnya salah nih. Maaf ya kalau suka ke bawah sama bahasa Inggris. Karena gini, seorang perawat ketika melakukan asuhan keperawatan, pendekatannya kan individu gitu kan. Pendekatannya individu, pasiennya, bukan kelompok. Meskipun ada, seumpama dia berada di departemen anak, tapi tetap setiap anak itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Bisa jadi kasus yang dihadapi juga berbeda. Sehingga dari setiap individu yang berbeda itu pendekatan asuhannya pun bisa berbeda-beda. Nah, dalam hal ini Anda melakukan pendekatannya itu dengan pendekatan berbasis budaya, dalam hal ini agama. Dan Anda kelompok 4 ini bertugas untuk memberikan gambaran tentang pendekatan asuhan dengan pendekatan agama Hindu. Bagaimana sih sebenarnya kelompok itu mengambil contoh asupan. Kenapa asupan? Karena ternyata di kepercayaan yang dianut oleh agama Hindu, salah satunya adalah tidak boleh memakan, contoh tidak boleh memakan sapi. Ini ya gini nggak sih? Saya takut salah ya. Nah, sedangkan daging sapi itu sendiri banyak sekali kandungan proteinnya, sehingga ini bisa menimbulkan masalah kesehatan. Nah, apa yang terjadi ketika masalah kesehatan ini muncul? Sedangkan di satu sisi orang Hindu itu tidak boleh makan daging sapi contohnya. Ya meskipun kalau kita bicara, saya kebetulan di Poltekkes ini ada salah satu dosen yang beragama Hindu itu ada di TLM. Saya kalau ngobrol sama dia, kalau makan gitu ya, dia nggak ada masalah makan daging sapi gitu. Jadi ternyata makin ke sini katanya akulturasi. Jadi buat dia nggak ada masalah. Maksudnya dia masih, istilahnya dia melanggar kali ya, saya juga nggak tahu sih. Oke, intinya adalah ketika bagaimana kalau seumpama nanti Anda mendapatkan kasus pasien Anda itu tidak bisa mengkonsumsi daging sapi, padahal itu dibutuhkan untuk asupan protein. Nah, berarti kan ada masalah di sini. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah dia harus makan daging sapi, contoh makan daging ketika makanannya datang, itu adalah karena kalau pasien di rumah sakit itu kan makanan juga menjadi makanan atau asupan juga menjadi salah satu referensi atau bentuk pengobatan, bentuk intervensi ya, intervensi dari dokter bisa jadi gitu kan. Sehingga kalau seumpama itu tidak, asupannya nggak dimakan, itu bisa menimbulkan masalah kesehatan. Tetapi di satu sisi ini juga menjadi konflik ya, menjadi konflik dilema karena si pasien ini tidak boleh mengkonsumsi daging sapi ini. Apa yang terjadi? Nah, disinilah peranan Anda ya sebagai seorang perawat. Anda tetap harus melakukan asuhan keperawatan. Apa sih yang harus Anda lakukan ketika dihadapkan oleh masalah seperti ini? Yang pertama, prioritasnya sebagai seorang tenaga kesehatan, ingat, prioritas Anda di dalam melakukan asuhan keperawatan adalah patient safety. This is number one. This is your top priority. No matter what, whatever the situation, your top priority, top prioritas Anda adalah patient safety. Bagaimana Anda menyelamatkan pasien? Ya, nanti Anda akan mendapatkan benturan seumpama ada agama tertentu. Contoh, saya pernah, mungkin saya udah berapa kali cerita ya, saya nonton waktu itu film, jadi seumpama Scientology atau ada agama kepercayaan tertentu, dia nggak boleh makan, atau vegan, dia nggak boleh semua jenis daging-dagingan, dia nggak boleh. Kalau di agama Hindu setahu saya makan daging B2 itu masih boleh ya,
pork itu masih bisa dia makan. Pork rata-rata mereka makan pork. Ya, tapi kalau beef mereka nggak boleh, pork yang boleh justru. Tapi kalau buat vegan, justru vegan ini mereka tidak boleh sama sekali makan daging gitu kan. Nah, apa solusinya? Nah, disinilah Anda memberikan pemahaman baik itu kepada pasien maupun kepada keluarga pasien bahwa sebenarnya oke, jadi pemahaman ini mencari solusi di mana dua-duanya win-win solution. Dari segi agama nggak ada masalah, dari segi kesehatan juga nggak ada masalah. Karena kita di top priority Anda adalah patient safety. Sehingga keselamatan pasien itu harus menjadi fokus yang utama. Nah, Anda harus bisa menjelaskan kepada pasien bahwa di dalam melaksanakan asuhan keperawatan nomor 1 adalah pasiennya harus selamat, harus sehat. Nah, kamu berarti harus muter otak gitu ya, punya banyak pengetahuan. Oh, ternyata jenis protein yang diberikan tidak hanya dari daging. Sumber protein itu juga bisa dari yang lain. Sebentar ya, saya mau mainkan yang lain dulu. Jadi, saya lanjutkan. Jadi, Anda jelaskan ke pasien bahwa di sini makanya seorang perawat itu tidak, Anda itu nanti kalau udah jadi perawat, belajar atau membaca atau menambah pengetahuan itu tidak hanya pada saat Anda kuliah, tetapi pada saat Anda menjadi perawat nanti Anda tetap harus mengupdate keilmuan Anda. Anda nggak tahu, siapa tahu nanti protein bisa diciptakan dari jenis yang lain, ya kan? Ada sintesis, ada artificial nutrition. Jadi nutrisi seseorang masih tetap terjaga, tetapi tanpa mengkonsumsi sayuran, for example, atau apa gitu. Kita bilang kayak gitu ya. Jadi itu harus diupdate keilmuannya. Nah, di sini pendekatan. Anda harus melakukan pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah komunikasi. Bangun komunikasi, ya, bangun komunikasi dan tidak hanya kepada pasien, tetapi keluarga. Apalagi kita di Indonesia. Di Indonesia itu caring-nya itu benar-benar nggak cuma keperawatan, tetapi keluarga. Bagaimana kita memberdayakan keluarga di dalam perawatan kesehatan keluarga, ya kan? Pemberdayaan keluarga. Nah, Anda bicara komunikasi dengan keluarga. Bapak kalau seumpama yang sakit adalah seumpama anaknya. Nah, pendekatan ke orang tua. Bapak, saya paham bahwa saya sangat memahami bahwa di dalam keluarga atau keyakinan keluarga Bapak bahwa ini tidak boleh dikonsumsi bla 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 bla. Kamu mungkin jelaskan dulu permasalahan kesehatan bahwa seumpama namanya siapa nih Made, bahwa Nona Made atau adik Made atau Made mempunyai di sini permasalahan kesehatan kekurangan asupan protein. Nah, di dalam bla 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 kamu kasih tahu. Nah, saya paham bahwa Bapak tidak bisa, tetapi jenis protein itu kan bisa dari tempat yang lain. Tadi sudah digambarkan kasusnya melalui role play. Semoga role play dari kelompok 4 sudah cukup jelas ya. Karena kalau nggak jelas ya tadi Anda harusnya bisa bertanya kan dalam diskusi. Jadi gitu. Jadi pendekatannya itu yang pertama adalah komunikasi. Lakukan komunikasi kepada siapa? Yang terutama adalah kepada pasiennya, kalau pasien itu sudah cukup dewasa. Yang kedua, kalaupun pasien itu sudah cukup dewasa, kalau anak-anak harus sama orang tua ya. Tapi meskipun dia sudah dewasa, pendekatan kepada keluarga juga menjadi sangat penting. Kenapa? Contoh, orang dewasa itu kadang-kadang suka neglect. Ya kan, pasien itu siapa tahu dia suka neglect. Jadi kita perlu memberdayakan atau menginformasikan keluarga juga supaya ada reminder, pengingat di rumah bahwa itu harus dimakan gitu loh, asupan gizi itu, supaya dia tidak terlena dengan makanannya dia gitu. Jadi bisa teratur lah dari orang tua. Bahkan ketika permasalahan Anda belum selesai, seumpama udah pendekatan ke orang tua, keluarga, belum selesai juga, apa yang bisa Anda lakukan? Kalau kita bicara tentang agama, ada orang yang paling dihormati di dalam agama. Siapa itu? Ulama. Kalau di Islam itu ulama. Nah, mungkin kalau di Hindu, contoh, setahu saya ada pecalang. Tapi saya nggak tahu peranan pecalang itu, apakah pecalang itu posisinya sama dengan ulama di agama Islam. Oke, saya ulangin ya. Udah dibaca? Baca dulu lagi, nanti saya ulangin. Oke. Contohnya di agama Hindu itu ada pecalang. Nah, bahkan ya kalau seumpama permasalahan atau konfliknya belum selesai, kan Anda top priority-nya adalah kesehatan pasien. Kalau
umpama pasiennya masih belum atau keluarga masih susah gitu. Kasusnya apa? Macam-macam ya. Seumpama ritual, seumpama ada contoh gini. Seumpama pasien mengalami gangguan kejiwaan. Ini sebenarnya bagus buat dibahas. Kalau saya bilang, pasien mengalami gangguan kejiwaan, mental problem ya, mental health problem. Ternyata di agama Hindu bisa jadi ini dilakukan ritual. Oh, tidak boleh. Pasien tidak boleh minum obat apapun secara medis, tidak boleh diintervensi secara medis. Sedangkan psikiater sudah atau dokter jiwa sudah mengidentifikasi, sudah melakukan diagnosa bahwa ini perlu dilakukan intervensi, bahkan diberikan obat. Contoh bisa jadi ini bisa mengarah ke skizofrenia. Ini kan menjadi satu. Nah, padahal bisa jadi umpama gini, di keluarga nggak percaya karena menurut ulamanya bahwa ini dia itu harus diintervensi secara spiritual sehingga tidak mau minum obat. Udah dibawa. Nah, apa yang Anda lakukan ini sebenarnya konfliknya lebih menarik buat kemarin tuh saya kelompok mengarahkannya ke sini. Nah, makanya saya bilang kelompok itu karena kalau asupan gizi di agama Hindu kurang dapat ya, karena mereka tidak boleh makannya cuma daging sapi kan, tapi masih bisa dapat asupan protein dari daging yang lain gitu. Proteinnya kan masih banyak daging yang lain gitu kan. B2 juga ada proteinnya kan sebenarnya, ayam ada proteinnya. Dia nggak bisa gitu ya. Jadi akan lebih kena kalau mental health problem yang kamu bawa. Nah, bagaimana konflik ini terjadi? Dia nggak boleh dapat intervensi medis, tapi dia harus minum obat supaya dia tenang. Kan nggak bisa kayak gitu, ya kan? Anda di sini konflik, Anda sebagai perawat harus melakukan pendekatan kepada keluarga. Kalau keluarga nggak mempan juga, Anda bisa menggunakan yang namanya tokoh masyarakat, tokoh agama, lakukan pendekatan. Atau siapa? Karena ada yang namanya di dalam komunikasi kita kan ada BHSP di dalam keperawatan, komunikasi keperawatan, ya kan? Ada bangun trust. Kalau nurse patient relationship itu kan ada trust yang mesti dibangun. Siapa orang yang paling dipercaya di dalam keluarga itu yang harus Anda dekati. Biasanya kayak gitu. Sudah dibaca? Kita lanjut ya. Saya ulangin lagi. Volume itu bisa Anda tahu kan di komputer volume biasa atau di belakang sini ada ininya, setting volume. Saya lanjutkan ya. Nah, mungkin yang lebih realnya kayak gitu ya, yang mental health problem. Ya, kalau yang asupan makanan saya rasa cukup jelas. Jadi gitu, kalau seumpama dia nggak boleh diintervensi secara medis, dia cuma ritual, ya kan? Nah, apa yang harus Anda lakukan kalau kayak gitu permasalahannya? Kan konflik. Apalagi kalau sudah skizofrenia. Pasien dengan skizofrenia itu daya hayalnya tinggi. Dia bisa suicide, bunuh diri. Bahkan bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tetapi keluarga merasa bahwa, ini saya ngambil contoh ya, nggak apa-apa ya, biar kalian punya contoh yang lain. Tapi keluarga merasa bahwa ini kemasukan roh. Apalagi kalau ini menurut saya ya, setahu saya, di orang Hindu itu percaya dengan ada status itu sangat tinggi, karma. Mereka percaya dengan yang namanya karma, ya kan? Karena mereka percaya dengan adanya reinkarnasi, bahwa seseorang yang berbudi baik nanti bisa reinkarnasi gitu. Karma baik akan bawa pada kebaikan, kan? Nah, jadi hal itu. Nah, berarti dia tuh, contoh kasusnya tadi, balik lagi ke contoh kasus, punya problem sudah dibawa. Jadi salah satu keluarganya ini pernah dari di dalam keluarga seumpama kakaknya merasa bahwa punya permasalahan mental health, dibawa ke dokter, tapi sama tetangganya atau saudara, ngapain anak kamu dibawa ke dokter? Anak kamu itu kemasukan roh. Dia kamu gini, nggak boleh dibawa ke dokter, bertentangan. Nah, disinilah peranan Anda sebagai tenaga kesehatan dalam hal ini sebagai seorang perawat, bagaimana melakukan pendekatan supaya si pasien ini dapat terselamatkan. Apa yang harus dilakukan? Kalau memang itu tadi, telusuri siapa yang paling dipercaya di dalam keluarga. Ternyata masih belum ada. Lakukan pendekatan siapa yang paling bisa diajak bicara. Oh, ternyata yang bisa diajak bicara kakaknya, seumpama. Ya udah, kamu melakukan konspirasi baik, kalau menurut saya ya, a good conspiration, konspirasi baik dengan kakaknya untuk mencari solusi. Bahkan ada yang namanya white lie. Tahu white lie kan ya? Berbohong gitu ya.
Kalaupun ada bohong, asalkan ya demi keselamatan si dia. Karena kalau seumpama tidak diberikan obat, dia bisa mengamuk, bahkan nggak cuma dirinya yang menjadi bahaya, tapi bahayanya itu bisa sampai ke keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Gitu kali ya. Oke, sampai di sini bisa difahami nggak? Jadi pendekatannya kalau pertanyaan gini, Bu, bagaimana penyelesaian masalahnya? Penyelesaian masalahnya itu tadi secara komunikasi. Ya nomor satu menurut saya adalah pendekatannya harus satu komunikasi dulu. Karena untuk bisa mengobati seseorang, kamu harus punya konsen. Ya kan? Konsen. Patient consent. Itu harus ada. Kalau keluarganya tidak memberikan konsen, Anda tidak bisa apa-apa. Karena dampaknya ketika Anda memaksakan itu, memaksakan itu, nanti mungkin Anda belajar di mata kuliah yang lain kali, etika profesi mungkin ya. Di etika profesi. Baca yang bagian terakhir. Nanti saya mainkan buat yang terakhir. Baca dulu. Ya, jadi konsen. Ya, jadi sejauh mana konsen itu diperlukan. Karena kalau seumpama Anda tetap melakukan memaksakan intervensi, seumpama tetap diberikan obat, Anda bisa Anda bisa dituntut sama keluarganya. Anak ya? Bentar ya, 5 menit lagi ya. Bisa dituntut sama keluarganya. Jadi ya konsen itu sangat penting. Terus kalau umpama ada pertanyaan, nanti di etika ya, nanya tentang konsen ya. Di dalam etika profesi keperawatan sejauh mana Anda bisa bertindak ketika itu berbicara tentang konsen. Karena patient consent itu nanti pembahasannya mungkin di etika profesi Anda sebagai seorang perawat. Karena saya bukan di profesi keperawatan. Oke? Ini menurut saya permasalahan yang menarik buat dibahas. Kalau seumpama Anda konflik seperti itu, satu sisi Anda secara kemanusiaan, patient safety-nya harus didahulukan, tapi di sisi lain keluarga tidak memberikan konsen, apa yang harus dilakukan situasi seperti itu. Gitu ya. Ada sampai di sini udah cukup jelas. Jadi pendekatan pertama adalah komunikasi dulu. Terus sampai sejauh mana, kalau ada mahasiswa yang bertanya, sampai sejauh mana kita bisa melakukan komunikasi yang nggak bisa disampaikan give up gitu, nggak bisa. Tapi bukan berarti kamu cuma ngurusin satu pasien doang, karena pasien kamu kan ada banyak nantinya, gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sedikit berikan feedback terkait dengan bagaimana sih melakukan asuhan keperawatan dengan pendekatan antropologi, dalam hal ini adalah agama. Mungkin seperti itu, karena agama itu sesuatu yang di Indonesia dilaksanakan, contoh orang Islam nggak sholat, that is another matter. Tapi di sini prinsipnya bahwa di Indonesia orang-orang itu beragama gitu loh, ya. Ini saya mainkan yang ketiga berarti ya. Silakan dijawab. Itu. Jadi komunikasi sih yang paling penting. Pendekatan pertama adalah komunikasi, cari siapa yang paling dipercaya, cari siapa yang bisa diajak kong kaling kong lah istilahnya. Baru nanti setelah pendekatan komunikasi ya cari cara lainnya apa gitu pendekatannya. Tapi yang nomor satu adalah komunikasi. Mungkin itu yang bisa saya berikan atau saya sampaikan terkait dengan topik yang dipresentasikan oleh kelompok 4 selaku pembimbing. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Terima kasih untuk mahasiswa lain yang sudah hadir pada jam ini meskipun kita afternoon. Thank you very much for attending the Zoom meeting. Dan mohon maaf kepada kelompok karena saya tidak bisa maksimal di dalam membimbing Anda. Nanti tolong makalah semuanya kalau sudah direvisi, termasuk pertanyaan dikumpulkan lewat Google Drive aja ya, supaya tersimpan, terdokumentasikan dengan baik. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin? Silakan. Mungkin cukup, Mem. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Thank you everyone. Ini sudah hari Jumat. Have a good weekend. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin untuk dokumentasi sebentar. Oke. Sip. Baik, untuk teman-teman boleh on cam terlebih dahulu ya.
Untuk slide pertama, boleh. 1, 2. Untuk slide kedua, untuk Yasmin dan Clarissa, apakah bisa on cam terlebih dahulu? Satu, 2. Ya baik, sudah. Terima kasih, Ma'am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.